Peristiwa perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 telah melalui proses yang setidaknya tidak mudah. Diawali oleh upaya sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 serta kota Nagasaki 3 hari kemudian. Akhirnya, Kaisar Hirohito menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Dengan cepat, golongan muda yang mengetahui kabar tersebut dari siaran radio BCC milik Inggris mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memanfaatkan situasi dengan menyatakan proklamasi. Dwi Tunggal menolak karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Jepang. Golongan tua berpendapat lebih baik menunggu sampai 24 Agustus, yakni tanggal yang ditetapkan Marsekal Terauchi untuk waktu kemerdekaan Indonesia. Ketika menerima Soekarno-Hatta Regimen di Dalat 15 Agustus 1945, pemuda di bawah pimpinan Soekarni, Khairul Saleh Wikana bersepakat untuk mengamankan Dwi Tunggal bersama Ibu Fatmawati dan Guntur ke Rengas Dengklok dengan harapan agar mereka menuruti keinginan para pemuda. Namun sepanjang hari 16 Agustus 1945 itu tidak tercapai kesepakatan apapun hingga sorenya. Ahmad Subarjo datang dan berusaha membujuk para pemuda untuk melepaskan Dwi Tunggal. Akhirnya mereka bersedia dengan jaminan oleh Subarjo bahwa proklamasi akan terjadi esok hari. Malam itu juga rombongan berangkat ke Jakarta menuju rumah Laksmana Maida di Meiji dari nomor 1 untuk membahas masalah tersebut. Setibanya di sana, tuan rumah menjelaskan permasalahan dan informasi yang sebenarnya terjadi. Maida lalu mempersilahkan ketiga tokoh menemui Gun Seikan, kepala pemerintah militer Jenderal Monichiro Yamamoto, untuk membahas upaya tindak lanjut yang akan dilakukan. Namun setibanya di markas Gun Seikan diparasin gambir, mereka berpikir mendapat jawaban yang mengecewakan karena Jenderal Nishimura yang mewakili Gun Seikan melarang segala bentuk upaya perubahan situasi yang dilakukan. Mereka diharuskan menunggu sekutu datang terlebih dahulu. Ketiga tokoh bersepakat bahwa Jepang tidak dapat diharapkan lagi dan kemerdekaan harus segera dirancang secepatnya. Anggota PPKI yang menginap di hotel Des Indes segera dikawal oleh Soekarni dan kawan-kawan menuju rumah Maida. 17 Agustus 1945 pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Subarji di ruang makan Madeh. Naskah sebanyak 2 alinea yang penuh dengan pemikiran tersebut lalu selesai dibuat 2 jam kemudian. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Tanpa waktu lama, Sayuti Melik didampingi BM diam lalu mengetik naskah proklamasi. Setelah itu naskah diserahkan kembali kepada Soekarno untuk ditandatangani. 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, di halaman rumah Soekarno di Jalan Pangestan Timur nomor 56, naskah proklamasi dibacakan dalam susunan khidmat proses yang sebenarnya tanpa protokol, nyatanya tidak menghalangi gelora evolusi rakyat dalam merayakan dan menyalurkan berita luar biasa ini.